खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program Hadis Wikit Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan mulakat bersama Khuddam dari Swedia. Selain itu, Huzur tercinta, Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz, dengan penuh kemurahan hati berkenan menerima delegasi dari Indonesia. Kita mulai dengan mulakat pada hari Ahad, di mana Hadrat Khalifatul Masih berjumpa dengan anggota Majlis Khuddamul Ahmadiyah dari Swedia. Silakan duduk. Pada hari Ahad lalu, para khuddam dari Swedia mendapatkan berkat mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para khuddam melakukan perjalanan khusus untuk menghadiri mulakat yang berlangsung di Islamabad. Setiap khadim mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan terkait berbagai topik keagamaan dan kontemporer. Pada masa kecil atau remaja, adakah ustadz, mubaligh atau pembimbing tertentu dari siapa Huzur menerima bimbingan atau inspirasi rohani? Seluruh lingkungan kami pada hakikatnya adalah para ustadz. Kami tinggal di Rabwa, dan semua orang berperan dalam mentarbiyati kami. Semua guru kami adalah orang-orang soleh, berpendidikan, dan religius. Setiap orang yang bertugas dalam struktur administrasi jemaat, baik di atfal maupun khuddam, selalu memberikan nasihat. Jadi lingkungan kami berbeda. Kami tidak tinggal di kota besar seperti kalian. Suasana di Rabwah pada masa itu sangat baik. Semua orang memberikan inspirasi. Huzur, banyak orang saat ini mengatakan bahwa apabila suami dan istri tidak sama-sama bekerja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Namun, hal ini berdampak pada tarbiyat anak-anak. Dalam hal ini, saya ingin memohon bimbingan Huzur. Apa yang dapat saya katakan kepada Anda? Anda sendiri mengetahui berapa banyak kebutuhan Anda dan apakah kebutuhan anak-anak Anda terpenuhi atau tidak. Itu sesuatu yang dapat Anda nilai sendiri. Jika Anda bertanya kepada saya akan mengatakan bersikaplah qanaah atau merasa cukup, maka kebutuhan dapat tercukupi. Dan tarbiyat anak adalah kewajiban utama. Ketika Allah menganugerahkan anak, maka mendidik mereka secara moral juga adalah tanggung jawab orang tua. Tarbiyat anak tidak boleh dikorbankan hanya karena larut dalam pekerjaan. Namun jika seseorang bekerja dalam profesi yang bermanfaat bagi kemanusiaan, jika istri adalah dokter atau guru, maka itu tidak mengapa. Ia hanya perlu mengatur waktunya agar tetap dapat memperhatikan anak-anak, terutama di usia kecil. Ketika anak-anak mulai sekolah, maka sebelum mereka pulang, salah satu dari orang tua harus berada di rumah untuk menyambut dan menjaga mereka. Jangan sampai ketika anak pulang dari sekolah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dan ketika membuka kulkas, dia hanya makan makanan seadanya. Mungkin anaknya akan mengatakan, ibu tidak membuatkan makanan buat saya. Lalu jika tidak ada yang mengawasi, maka anak akan pergi bermain di luar, dan mungkin bisa terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Untuk itu, jika Anda harus bekerja, aturlah sedemikian rupa, sehingga saat anak pulang sekolah, salah satu orang tua hadir untuk bersama mereka. Oke? Selain itu, jika seseorang dapat mengurangi pengeluaran, itu sangat baik. Jika keinginan duniawi terus meningkat, maka tidak ada batasnya. Inilah mengapa sebuah hadis menyebutkan, dalam hal dunia, lihatlah mereka yang lebih kurang daripada Anda, agar Anda bersyukur. Namun dalam hal agama, lihatlah mereka yang lebih baik, agar Anda termotivasi untuk maju. Dan timbul satu keinginan bahwa saya pun harus maju di dalam keagamaan dan tercipta hubungan yang murni dengan Allah Ta'ala. Jika timbul pemikiran seperti itu, maka hasrat duniawi akan dapat terkontrol. Oke? Pertanyaan saya, jika seseorang memperoleh pekerjaan di Pakistan tanpa menyatakan agamanya, dan selama bekerja ia diminta untuk ikut salat, bagaimana cara menghadapinya? Jazakallah. Anda dapat mengatakan, saya akan salat, biarkan saya sendiri. Hindari dengan kebijaksanaan. Jika Anda terjebak dan tidak ada jalan lain, tidak mengapa, demi menjaga keselamatan, Anda boleh salat di belakang imam non-Ahmadi sambil terus beristighfar.
Kemudian setelah itu ulangi salat Anda sendiri. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama memberikan petunjuk serupa kepada seseorang pada masa haji, yakni jika dihadapkan pada kondisi yang terpaksa atau diliputi rasa takut akan sesuatu yang bisa terjadi, silakan saja bermakmum kepada imam ghair tersebut. Sesampainya di rumah, sholat lagi. Oke? Ini juga lah yang dilakukan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua pada masa haji. Namun setelah sampai diberitahukan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bahwa tindakan itu benar, saya pun mengatakan kepada orang itu bahwa jika Anda diliputi ketakutan dan ada keterpaksaan, silakan saja bermakmum di belakang mereka. Namun setelah sampai di rumah, lakukan salat lagi. Kita tidak mengakui keimaman mereka. Oke? Jazakallah huzur. Pertanyaan saya adalah, jika seorang khadim memiliki pilihan untuk berkhidmat melalui menjadi mubaligh atau menjadi ilmuwan, jalan mana yang harus diambil? Seseorang dapat berkhidmat melalui keduanya. Bisa berkhidmat dengan menjadi mubaligh. Ikutilah apa yang menjadi minat Anda. Jika Anda menyukai sains, jadilah ilmuwan dan unggullah dalam bidang itu hingga orang-orang terpengaruh oleh Anda. Dan itu akan dapat membuka pintu tabligh. Bisa menjadi mubaligh, murabbi, dan mengkhidmati jemaat. Dan bersamaan dengan itu, raihlah pengetahuan agama. Demikian pula, mubaligh harus unggul dalam bidangnya. Hal terpenting adalah tarbiyat dan menyampaikan pesan Islam kepada orang lain. Jika tarbiyatnya sendiri tidak baik, maka bagaimana ia akan dapat memberikan tarbiyat kepada orang lain? Apakah Anda menjadi ilmuwan atau menjadi mubaligh? Jika Ahmadi yang hakiki, bekerjalah dengan pemikiran bahwa saya akan mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala dan di dalam diri saya terdapat satu semangat untuk menghormati agama dalam kondisi apapun. Untuk itu saya akan memperbaiki kondisi saya. Jika Anda memperbaiki kondisi Anda dan melangkah sesuai hukum Allah Ta'ala, maka jalan tarbiyat pun akan terbuka, begitupun jalan untuk tabligh. Jadi silahkan pilih di antara keduanya yang Anda sukai. Ada juga anak yang ingin menjadi mubaligh namun orang tuanya menghendaki anaknya menjadi ilmuwan atau dokter, atau orang tua mengatakan agar anaknya menjadi mubaligh namun anaknya ingin menjadi dokter. Saya selalu mengatakan, jika orang meminta nasihat saya untuk memilih yang dia suka, pengkhidmatan dapat dilakukan apakah itu mengkhidmati jemaat maupun kemanusiaan. Seseorang harus memiliki semangat dan pengetahuan agama dan hubungan dengan Allah Ta'ala. Jika menjadi ilmuwan, lalu terjerumus dalam hal duniawi dan melupakan Tuhan, maka tidak ada faedahnya. Dr. Abdul Salam Sahab, seorang ilmuwan besar, hingga saat ini baru terlahir satu ilmuwan yang seperti beliau di jemaat, dan beliau adalah seorang yang saleh, rajin salat, rajin tahajud, mentadaburi Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ratusan ayat yang membimbing saya dan mengarahkan saya kepada sains, hingga akhirnya beliau mendapatkan hadiah Nobel. Beliau mengatakan bahwa saya mendapatkan bimbingan dari Al-Quran. Jadi baik mubaligh maupun ilmuwan, mereka harus membaca Al-Quran dan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Jika seseorang memiliki pemikiran seperti itu, silakan mau jadi apapun. Assalamualaikum huzur tercinta, nama saya adalah Alexander Taha Swensen. Pertanyaan saya adalah, pada tahap kehidupan apa seseorang harus melakukan wakaf zindagi? Kapanpun Anda siap untuk mempersembahkan hidup Anda sebagai wakaf zindagi. Inilah sebabnya mengapa mereka yang wakfeno, saya meminta mereka untuk memperbarui ikatan mereka pada usia 15 tahun, ketika mereka dan kemudian perbarui ikatan lagi setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Oke? Sehingga mereka akan tahu bahwa jika menjadi wakf zindagi, apa yang akan mereka lakukan, dan dengan hasrat dan keinginan mereka sendiri, mereka akan melakukan wakaf. Saya mempersembahkan hidup saya sebagai wakaf zindagi setelah menyelesaikan pendidikan saya. Jadi kapanpun Anda siap dan Anda berpikir setelah merenungkannya, setelah refleksi yang tepat tentang tanggung jawab seorang wakaf zindagi dan pengorbanan yang harus Anda buat, maka ketika Anda siap, Anda dapat melakukan wakaf dan mempersembahkan hidup Anda sebagai wakaf zindagi. Jadi, itu tergantung pada Anda. Jika Anda cukup dewasa pada usia 16 tahun, Anda dapat melakukannya pada usia itu. Jika Anda berpikir bahwa, tidak, saya masih harus melakukan sesuatu, menyelesaikan pendidikan saya, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi jemaat,
maka saya akan mempersembahkan hidup saya sebagai wakaf zindagi, maka Anda dapat melakukan wakaf pada tahap selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan Anda. Jadi, tidak ada batas waktu. Ini adalah hati Anda yang memberitahu Anda kapan harus melakukannya. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, mengapa beberapa bagian dari Al-Quran suci diturunkan dalam bahasa metaforis? Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran suci bahwa beberapa perintah jelas, sementara yang lain adalah mustabihat, atau memerlukan interpretasi. Oleh karena itu, Anda harus bertindak atas perintah yang jelas, sementara yang lain memiliki banyak makna, interpretasi, dan penjelasan yang telah disebutkan oleh para ulama. Ketika seseorang juga merenungkan mereka, dia mulai memahami makna yang lebih dalam. Jadi, adapun perintah syariah yang jelas, tidak ada ambiguitas di dalamnya. Dengan jelas dinyatakan untuk salat, puasa, menunjukkan perilaku yang baik, mengurus anak yatim, merawat orang miskin, bersedekah, mengikuti hukum, dan menaati dalam hal-hal agama. Ini semua adalah perintah yang jelas yang harus Anda penuhi. Ada seorang pria datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya tentang apa saja hukum-hukumnya. Rasul menjelaskan semuanya. Salat adalah wajib, puasa, zakat, haji. Semua ajaran penting Islam diberitahukan kepada orang tersebut. Dia bertanya lagi, apa perintah wajib itu? Dan Rasulullah SAW memberitahu daftar nama semua tugas wajib yang telah diketahui oleh semua orang. Kemudian pria itu bertanya lagi, apa selain itu? Rasulullah menjelaskan bahwa ada hal-hal tambahan, yakni nafal, yakni tindakan sukarela. Atas hal ini pria itu berkata, demi Allah, saya hanya akan melakukan kewajiban dan tidak ada yang melampaui mereka. Ketika dia pergi, Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat bahwa jika dia memenuhi kewajiban ini dengan tulus dan lengkap, maka dia akan masuk surga. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang mengapa itu metaforis dan lain-lain. Ini adalah masalah ilmiah. Ketika pengetahuan Anda meningkat, pemahaman Anda akan semakin dalam. Teruslah melakukan kewajiban, dan Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa Anda akan masuk surga melalui itu. Oleh karena itu, pertama-tama renungkan apakah saya telah memenuhi kewajiban saya atau tidak. Apakah saya telah melakukan salat saya dengan benar dan memenuhi hak yang selayaknya? Apakah saya telah memenuhi hak puasa yang layak atau tidak? Apakah saya telah memenuhi hak orang miskin dengan melayani mereka? Apakah saya memberi sedekah? Apakah saya telah menunjukkan kebaikan kepada kerabat saya seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala? Setelah menikah, Allah Ta'ala telah memberikan perintah yang jelas dalam kaitannya dengan mengurus istri dan anak-anak, dan bagi istri untuk mengurus suami dan kerabatnya. Jadi apakah Anda memenuhi hak-hak ini? Harus merenungkan semua ini. Ada banyak masalah lain dalam sains atau bidang lain di mana Anda memerlukan bantuan dari orang lain karena Anda tidak segera memahaminya. Tidak semuanya muncul dalam hitam putih. Syariah telah memberi kita prinsip yang luas dan jelas. Ini adalah perintah yang harus dipenuhi seseorang. Sisanya adalah masalah pengetahuan. Dan ketika Anda unggul dalam rohani, pengetahuan, dan membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, Anda akan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah ini. Tetapi jika Anda gagal bertindak atas perintah-perintah itu dan sebaliknya mulai menawarkan makna yang salah dari ayat-ayat tersebut untuk keuntungan Anda sendiri, maka Allah Ta'ala memperingatkan bahwa Dia akan menghukum Anda untuk itu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan, para ulama dan ahli tafsir, Anda harus merenungkan kata-kata mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran memiliki banyak lapisan makna dan ayat-ayatnya memiliki banyak interpretasi. Ada berbagai tafsir dan seiring waktu wawasan baru terungkap. Oleh karena itu, para ulama di masa-masa awal dan kemudian telah terus mengeksplorasi dan memperluas maknanya. Ketika tingkat rohani seseorang meningkat, pemahamannya juga tumbuh sesuai. Namun, jika seseorang menggunakan ambiguitas sebagai alasan untuk memelintir makna untuk keuntungan pribadi, seperti yang telah dilakukan beberapa sekte, mengatakan misalnya bahwa tidak ada perintah untuk salat 5 waktu, jadi mereka melakukan hanya 3 atau 4, atau bahkan ada beberapa sekte dalam Islam yang telah meninggalkan salat sama sekali, atau mereka tidak melakukan salat secara keseluruhan, maka Allah telah berfirman, jangan bermain trik seperti itu, karena ini akan membawa dosa. Dengan demikian, untuk meningkatkan pahala, untuk meningkatkan pengetahuan kita dan memperluas pemahaman kita, Allah Ta'ala sengaja meninggalkan hal-hal tertentu untuk kita renungkan. Ketika Anda mempelajari tafsir Al-Quran, Anda mulai memahami maknanya. Tetapi prinsip-prinsip fundamental tetap sama. Perintah yang jelas. Ikuti itu, dan Allah Ta'ala berfirman, Aku akan mengampuni engkau. Allah Ta'ala tidak membuat kondisi bahwa jika Anda tidak bertindak atas ayat-ayat alegoris atau metaforis, Anda akan masuk neraka.
Sebaliknya Allah berfirman, salatlah, bacalah Al-Quran, percayalah pada hal yang gaib, itu sudah cukup untuk Anda. Ketika pengetahuan Anda tumbuh, pemahaman Anda akan berkembang, dan melalui studi tafsir Al-Quran, Anda akan terus menemukan makna mushtabihat atau ayat alegoris dan metafora dalam Al-Quran. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana saya mencapai khusyuk dalam salat harian saya? Apakah Anda meyakini Allah itu satu? Ya. Ya kan? Apakah Anda percaya bahwa Islam adalah agama yang benar? Ya, saya percaya. Apakah Anda percaya bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin? Ya. Apakah Anda meyakini bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah sosok yang akan datang di akhir zaman untuk kebangkitan Islam? Ya, Huzur. Apakah Anda percaya pada sistem khilafat? Ya, saya percaya. Apakah Anda percaya bahwa Allah Ta'ala telah memberikan begitu banyak perintah dalam Al-Quran, dan perintah ada cukup banyak yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam Al-Quran, dan Anda harus mempraktikannya? Allah Ta'ala telah memberi kita ajaran yang jelas, kan? Iya. Apakah Anda percaya bahwa apapun yang Anda dapatkan adalah dari Allah? Iya. Dia adalah Tuhan semesta alam, Dia adalah penyedia dan pemelihara dari segala sesuatu, dan Dia telah memberi Anda otak yang subur untuk memikirkan hal-hal ini dan mencoba mendapatkan cinta Allah Ta'ala, ya kan? Dan ini adalah keinginan Anda, bahwa Anda harus mencapai cinta Allah Ta'ala. Jika Anda menghitung semua hal ini dan melihat berkat Allah Ta'ala pada Anda, maka pasti Anda akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika Anda bersyukur kepada Allah Ta'ala, ketika Anda berterima kasih kepada Allah Ta'ala, dan Anda memujinya, bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan cukup banyak hal pada Anda untuk keuntungan Anda, maka emosi Anda akan keluar, dan itu akan membuat Anda berpikir tentang keberadaan Allah Ta'ala dan berkatnya pada Anda, dan itu akan membuat Anda lebih rendah hati, dan kerendahan hati Anda akan meningkat, dan ketika jenis emosi ini datang, maka pasti Anda akan menangis. Anda akan mencari pertolongan Allah Ta'ala. Semoga Allah telah meningkatkan emosi ini lebih dari sebelumnya. Itulah yang disebut khusyuk. Oke, jadi jika Anda menghitung semua berkat ini yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Anda, itu dapat membuat Anda memahami konsep khusyuk dan kedekatan Allah Ta'ala. Saat ini orang-orang mengatakan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun, AI akan menggantikan banyak pekerjaan. Ini akan terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati karena jika pekerjaan diambil, maka pemerintah akan menerima dana pajak yang lebih sedikit. Ketika orang memiliki pendapatan, mereka membayar pajak untuk pemerintah berfungsi. Berdasarkan pajak, inilah pemerintah dapat berjalan. Ketika pendapatan menurun, ekonomi akan mulai runtuh. Kemudian pemerintah akan mengatakan bahwa kecerdasan buatan harus ditutup. Dengan satu atau lain cara, mereka akan sadar. Apa pertanyaan Anda? Dalam keadaan seperti itu, profesi apa yang harus dikejar oleh para pemuda? AI akan masuk ke bidang apapun yang Anda kejar. AI telah menyebabkan banyak masalah. Karir apapun yang Anda kejar, AI juga akan digunakan. Inilah cara pekerjaan akan merosot. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, satu-satunya solusi adalah mengembangkan qanaah dan qanaah. Seperti di masa lalu, satu-satunya pekerjaan yang tersisa adalah membajak ladang dan mendapatkan makanan melalui tenaga kerja. Akan ada segelintir orang kaya dan tidak lebih. Ketika ini terjadi dan ekonomi pemerintah runtuh, maka hanya kehancuran yang akan mengikuti. Ini adalah kehancuran menuju mana kemanusiaan menuju. Entah kita mengenali Allah Ta'ala atau jatuh ke dalam kehancuran. Untuk alasan ini, bidang apapun yang Anda kejar, sebenarnya mungkin setengah dari hidup Anda akan berlalu sebelum Anda harus berurusan dengan masalah ini. Anda harus khawatir untuk anak-anak Anda dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Oke? Pertanyaan saya adalah bagaimana Ahmadi dapat mempertahankan keseimbangan antara kerendahan hati dan harga diri sedemikian rupa sehingga kami tidak merusak reputasi jemaat. Seperti kadang-kadang pertengkaran dan konflik memang terjadi di tempat kerja atau di luar. Harga diri adalah satu hal dan kerendahan hati adalah hal lain. Harga diri disebut sebagai martabat. Kerendahan hati adalah kelemah lembutan. Untuk membanggakan dalam setiap masalah dan berbicara
dengan kesombongan telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala tidak melarang Anda dari menegakkan martabat Anda. Ketika Anda menegakkan martabat Anda adalah ketika orang akan menghormati Anda. Beberapa orang sangat rendah hati dan orang menghormati mereka karena kerendahan hati mereka. Kerendahan hati orang seperti itu tidak berdampak negatif padanya. Dia hanya mendapat manfaat darinya. Apakah seseorang yang rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan hormat mengorbankan kehormatan, martabat, dan harga dirinya? Tidak kan? Dengan demikian, bersikap rendah hati adalah hal yang sama sekali terpisah. Inilah sebabnya Allah Ta'ala bersabda kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa Dia senang dengan cara-caramu yang rendah hati. Sesuai dengan keadaan, alih-alih jatuh ke dalam perdebatan, Anda harus menyatakan apa yang Anda percaya sebagai kebenaran demi Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyenangkan Dia, yakni Allah Ta'ala. Untuk menjadi keras kepala, untuk menunjukkan kesombongan dan menganggap diri Anda superior dan tidak dapat diperdebatkan, untuk percaya bahwa tidak ada yang dapat mematahkan atau membantah argumen Anda, bertentangan dengan kerendahan hati. Ini juga tidak memberikan Anda harga diri apapun. Secara alami, orang akan menjauh dari Anda, berpikir Anda sangat sombong. Ini adalah hal-hal untuk renungkan. Sebagaimana disabdakan bahwa Allah Ta'ala senang dengan cara-caramu yang rendah hati. Dikatakan tentang Hazrat Masih Maud alaihissalam karena dalam kasus tertentu, beliau tidak terlibat dalam perdebatan semata-mata untuk kesenangan Allah Ta'ala. Apakah beliau kehilangan harga diri beliau sebagai hasil dari tampilan kerendahan hati ini? Apakah beliau harus mengemis di hadapan orang-orang? Di mana tantangan datang, beliau menjawab. Beliau menjawab Arya, Kristen, dan ateis. Dan ketika datang untuk membela kesucian agama, beliau dengan sangat berani menyajikan argumen. Semua argumen ini terkandung dalam berbagai buku dan literatur. Pada saat yang sama, bagaimanapun, beliau juga rendah hati. Ini adalah contoh dari Hadrat Rasulullah SAW. Pada satu contoh, beliau akan menunjukkan kerendahan hati dan memperlakukan anak-anak, wanita, dan orang miskin dengan kebaikan. Sementara pada contoh lain, terutama saat membela kehormatan Islam, Abu Jahal atau siapapun tidak bisa menghalangi jalannya. Ini adalah perbedaannya. Huzur, pertanyaan saya adalah, menurut pandangan Huzur, apa tantangan terbesar bagi kemanusiaan untuk diatasi saat ini? Media sosial, saluran TV, keburukan di dalamnya, AI, dan lain-lain, ini adalah tantangan utama. Anda harus menggunakan alat-alat ini dengan cara yang tepat sebagaimana diizinkan untuk melakukannya. Gunakan media ini untuk berbicara tentang moral, agama, dan menyebarkan pesan Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara ini, Anda dapat mengatasi tantangan ini dan juga melestarikan moral dan iman Anda. Orang-orang juga akan menyadari hal ini, dan Anda akan dapat menggunakan alat-alat ini dengan cara yang lebih baik. Anda tidak dapat melarikan diri dari perangkat ini, dan jadi Ahmadi harus menggunakannya dengan tepat. Menurut bimbingan dan instruksi Allah Ta'ala, Anda harus memposting konten seperti itu yang membawa orang menjauh dari mengkonsumsi keburukan dan sebaliknya melihat konten Anda. Ini adalah cara-cara di mana kita dapat melawan tantangan ini dan upaya untuk merusak moral kita. Oke? Saat mulakat selesai, para khudam diberkati untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Dua khudam yang telah menerima medali untuk keunggulan akademis meminta Hadrat Amirul Mukminin untuk menganugerahkan mereka medali. Apakah Anda menerima ini dari sini atau di Swedia? Saya menerimanya di Jalsah Nordik, Huzur. Kalian menerimanya di Norwegia? Ya, Huzur. Apakah kalian menerima milik kalian dari Pakistan? Ya, di Islamabad. Punyanya terbuat dari emas, punyamu palsu. Ini berisi 10 gram emas. Saya tidak berpikir yang itu. Bagi saya itu setara dengan emas. Ya, itulah yang penting. Assalamualaikum. Pada hari Rabu, delegasi dari Indonesia mendapat kehormatan untuk bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Delegasi terdiri dari 4 tamu termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Dan Kiai Haji Robikin M. Has, mantan penasihat khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Masya Allah, Anda adalah seorang kiai, profesor, dan juga memiliki hubungan baik dengan Jemaat Ahmadiyah.
Dasar kemanusiaan adalah bahwa meskipun terdapat perbedaan-perbedaan kecil berdasarkan hakikat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai sebaik-baik ciptaan, kita hendaknya saling memperlakukan dengan kasih sayang dan kelembutan. Islam mengajarkan untuk menghormati sesama manusia dan menegaskan bahwa kemanusiaan kita adalah sesuatu yang esensial. Inilah ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika suatu kali sebuah iring-iringan jenazah melintas, Rasulullah SAW berdiri untuk menghormatinya. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Rasul bersabda, "Bukankah ia juga seorang manusia?" Menghormati orang lain merupakan nilai yang mendasar. Ketika Khalifah Ahmadiyah yang keempat melakukan lawatan ke Indonesia, beliau juga mengadakan pertemuan dengan presiden kami. Setelah lawatan tersebut, beliau sangat gembira. Anda telah menyambut beliau dengan sangat baik, memuliakan beliau, menghormati beliau, dan dengan acara-acara yang sangat baik. Tamu tersebut menyatakan bahwa beliau tidak percaya pada sikap membenci orang-orang dari golongan lain. Apabila kita semua bersatu dan tidak ada perpecahan dalam dunia Islam, maka kita akan memiliki kekuatan dan keteguhan yang besar, sehingga pemerintahan dan kekuatan lain tidak akan mampu menentang Islam dan akan berpikir dua kali sebelum berbuat ketidakadilan terhadap umat Islam. Saya telah membaca buku Tazkirah, dan dari itu saya mengetahui bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah memiliki keinginan untuk membangun persatuan, perdamaian, dan ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan dalam Islam. Landasan utama kita adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketika menerangkan tentang orang-orang yang tidak beriman, Allah Ta'ala berfirman bahwa hati mereka berpecah belah. Qulubuhum syatta. Oleh karena itu, umat muslim harus bersatu. Hati para penentang itu terpecah, maka hati kita harus bersatu agar kita dapat menjadi satu kesatuan dan melawan Dajjal serta kekuatan-kekuatan yang menentang Islam. Kita pada dasarnya harus bersatu, dan perbedaan-perbedaan kecil tidak seharusnya dijadikan dasar perselisihan hingga menjadi permusuhan yang mematikan. Pertama kali Islam datang ke Indonesia pun disebarkan dengan ajaran kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Dan kini dari segi jumlah penduduk Muslim, Indonesia merupakan negara dan pemerintahan Muslim yang besar. Oleh karena itu, Anda seyogianya dapat memainkan peran Anda dalam memimpin dunia. Anda hendaknya menyampaikan pesan kepada dunia bahwa umat Muslim itu bersatu. Kemudian, mentalitas mereka yang menyimpan pikiran dan ketakutan negatif setidaknya akan berubah. Anda hendaknya mengajarkan bahwa setiap Muslim harus menampilkan ajaran Islam yang sejati. Jika terdapat perselisihan kecil antara kelompok Muslim, hal itu bukan perkara besar karena dapat diselesaikan. Pada akhirnya, sebagai Muslim, kita semua beribadah kepada Tuhan yang Esa. Kita menerima Rasulullah SAW dan kita juga menerima Al-Quran sebagai kitab syariat yang terakhir. Jika ada perselisihan, maka penyelesaiannya harus merujuk pada prinsip ini saja. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Yang sama itu adalah bahwa Tuhan itu Esa, bahwa kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Jika seruan ini ditujukan kepada ahli kitab, maka setidaknya kita sebagai umat Muslim wajib bersatu. Kita harus menjadikan hal ini sebagai sebuah rahmat, bukan sebagai kesulitan. Itulah yang akan membawa keberhasilan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para pengikut beliau untuk dapat mengamalkan nasihat yang beliau sampaikan, dan semoga mereka menampilkan citra Islam yang sejati. Jika terdapat lebih banyak pemimpin dan ulama Muslim seperti beliau di dunia ini yang menyebarkan ajaran Islam yang benar, maka citra negatif tentang Islam yang ada di dunia akan lenyap. Beliau mengatakan bahwa masalah terbesar yang kita hadapi adalah kemiskinan. Mereka memiliki sumber daya minyak dan banyak sumber daya alam lainnya. Dengan kepemimpinan yang baik dan jujur, pemerintah mereka dapat memberantas kemiskinan dengan berinvestasi dengan benar di negara tersebut. Beliau juga harus mendoakan para politisi dan pemimpin. Merupakan suatu kerugian bagi kita bahwa para pemimpin negara-negara Muslim tidak jujur. Mereka lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada melayani rakyat.
Karena itu beliau harus berupaya dan juga berdoa. Beliau harus menjelaskan kepada para pemimpin dan politisi bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat dan bangsa. Pemimpin seperti beliau dapat membawa perubahan. Jemaat Ahmadiyah di sana kecil jumlahnya sehingga pemimpin kami di sana tidak dapat mempengaruhi para pemimpin dan politisi. Namun beliau bisa. Allah telah memberkahi upaya yang tulus. Tamu tersebut menyebutkan bahwa sebagian muslim bergabung dengan kelompok ekstremis. Orang-orang seperti itu tidak memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam, mereka mungkin bahkan tidak mendirikan salat sekali sehari, apalagi 5 kali, namun mereka menimbulkan kekacauan atas nama Islam. Beliau harus membantah mereka dan memulai gerakan menentang mereka. Pada saat mulakat berakhir, para tamu dan para Ahmadiyah di Indonesia yang juga hadir memperoleh kesempatan untuk berfoto bersama Hadrat Amirul Mukminin. Itulah beberapa sorotan dari sebagian kegiatan huzur tercinta selama pekan lalu. Kini kita akhiri dengan segmen terakhir, yaitu ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz menyampaikan mengenai ekspedisi Tabuk. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur memberikan arahan untuk mendoakan para Ahmadi di Bangladesh, Pakistan, dan Afrika, serta rakyat Palestina. Sebelumnya, saya telah mengatakan untuk berdoa terkait kondisi di Bangladesh. Para ulama dan kelompok anti-Ahmadiyah di sana menimbulkan banyak kesulitan. Mungkin mereka akan mengadakan pertemuan mereka esok hari. Karena itu berdoalah secara khusus untuk mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga setiap Ahmadi tetap aman dan melindungi mereka dari kejahatan mereka. Demikian pula berdoalah untuk para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka tetap aman. Saat ini doa semakin diperlukan karena ketika para penentang ditekan dalam bentuk apapun, bahkan secara hukum mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada para Ahmadi. Oleh sebab itu, para Ahmadi hendaknya lebih memperhatikan doa dan kewaspadaan. Demikian pula berdoalah untuk rakyat Palestina. Meskipun telah ada perjanjian dan gencatan senjata, pembantaian terhadap mereka terus berlangsung dengan cara yang sama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya. Demikian pula berdoalah untuk para Ahmadi di Afrika. Di beberapa tempat, pemerintah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Di beberapa tempat, kelompok teroris melancarkan serangan. Dan di sejumlah wilayah, para Ahmadi turut terdampak. Semoga Allah Ta'ala menegakkan kedamaian dan keamanan di seluruh dunia.